Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Allah sebagai Rabbul Izzati yang kita imani dengan iman yang isbatul yakin, maka hendaklah kita kenali dirinya itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah wujud. Wujudnya itu tiada awalnya dan tiada pula akhirnya. Tiada bisa disentuh dengan kata-kata dan suara. Tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan dianalisa dengan pemahaman ilmu yang Allah berikan kepada diri kita ini. Karena ilmu yang Allah berikan kepada diri kita juga itu bentuk daripada anugerah dirinya yang Allah curahkan kepada setiap hambanya. Kalaulah ilmu yang Allah berikan kepada diri kita sebagai bentuk anugerah dirinya yang Allah berikan kepada hambanya, maka ilmu kita pun tidak akan pernah mampu menggapai, menjangkau akan hakikat rahasia dirinya. Kalaulah ilmu ini mampu menjangkau dan menggapai akan rahasia dirinya, maka Allah itu masih dikatakan sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa dianalisa. Sedangkan Allah itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dijangkau dengan ketinggian ilmu. Karena ilmu itu juga datang daripada dirinya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal dan menjangkau akan rahasia diri Allah itu. Walaupun itu Nabi. Walaupun itu Rasul. Walaupun itu sebagai seorang arif billah. Maka semuanya itu tidak akan pernah mampu dan bisa mengenal, menjangkau, memahami akan rahasia diri Allah itu. Lalu kenapa Nabi dan Rasul? Kenapa orang-orang arif billah diberikan Allah suatu petunjuk, suatu tugas, yang mana petunjuk dan tugas yang Allah berikan kepada dirinya itu untuk mengenalkan dirinya itu kepada hamba yang mengenal akan Tuhannya. Jadi sebenarnya para nabi dan para rasul serta orang-orang arif billah, mereka itu mengenal Allah bukan karena kecerdasan akal fikirnya, bukan ketajaman ro'yunya,
Akan tetapi para nabi dan para rasul, orang-orang arifin, para aulia ilah itu mengenal Allah. Sebenarnya Allah lah yang datang menemui akan diri hambanya. Ketika Allah datang menemui diri hambanya sebagai orang yang dia pilih, maka disitulah sebenarnya Allah memperkenalkan rahasia dirinya kepada hambanya itu. Sehingga hamba itu baru mampu mengenal akan diri Tuhan itu. Dan itu pun sebatas yang Allah beritahukan kepada dirinya tentang rahasianya. Dan yang tidak Allah beritahukan rahasia dirinya kepada hambanya, maka hamba itu tidak akan pernah mengenal akan Tuhannya. Maka disitulah baru Nabi bisa mengatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah. Itu karena Allah. Jadi Nabi itu bisa mengenal Allah, bisa berjumpa Allah, bisa bermusyahadah dan bermuwajah dengan Allah itu karena Allahnya. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang ia pilih. Maka disitulah kita tidak boleh bersandar kita dengan kemampuan akal pikir kita. Tidak boleh kita bersandar dengan ketajaman ra'yu kita. Tidak boleh kita bersandar dengan kecerdasan akal pikir kita. Dan tidak boleh pula kita bersandar dengan ilmu, ibadah, dan zikir kita. Karena semuanya itu tidak akan pernah mampu untuk sampai kepada Allah. Kalaulah semuanya itu tidak mampu untuk sampai kepada Allah, maka hendaklah setiap ibadah kita, setiap zikir kita, setiap amalan kita, setiap wiritan kita, setiap kecerdasan dan ilmu kita, serahkan kepada Allah seutuhnya. Jangan bersandar kepada ilmu itu. Makanya ilmu ma'rifat tidak akan pernah sampai untuk bisa mengenal Tuhan. Ilmu ma'rifat itu hanya metode. Ilmu ma'rifat itu hanyalah cara untuk mengenal bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Bukan karena ilmu ma'rifat itu kita bisa sampai kepada Allah. Kita sampai kepada Allah, kita bisa kenal Allah. Bukan karena ilmu ma'rifat. Kita bisa sampai kepada Allah itu karena Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang berkehendak mengenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba yang dia pilih. Maka disitulah Allah mengatakan, "Famay yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah pilih dia sebagai orang yang aku beri hidayah petunjuk, maka beruntunglah dia, dialah yang paham. Dialah yang mengerti, dialah yang kenal siapa aku ini yang sebenarnya. Dan dia paham dan mengerti tentang Tuhan, itu sebatas yang Allah beritahukan kepada dirinya tentang rahasia dirinya. Yang tidak Allah beritahukan kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal akan dirinya Tuhan itu. Itu sebatas yang diberitahu. Maka jangan kita bersandar kepada ilmu ma'rifat kita. Karena ilmu ma'rifat itu hanya metode. Ilmu ma'rifat itu hanya cara mengenalkan Tuhan. Bertahun-tahun kita belajar ilmu ma'rifat supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kalau Allah tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah tidak ingin membuka rahasianya kepada hambanya yang belajar ilmu ma'rifat, maka sia-sialah pencarian kita selama ini. Menjadi hampa dan kosong. Disitulah rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad itu yakin dan percaya bahwa Allah itu Tuhannya? Dari mana munculnya keyakinan Rasulullah bahwa Allah itu adalah Tuhannya? Jadi Nabi Muhammad itu yakin bahwa Allah itu Rabb-nya.
Itu karena Allah lah sebenarnya yang menanamkan keyakinan itu di dalam rahasia diri Nabi. Maknanya, Allah yang memasukkan rahasia nur dirinya itu ke dalam dirinya Nabi. Sehingga dengan nur rahasia diri Allah yang Allah tanamkan di dalam diri Nabi, disitulah Nabi itu baru dia yakin, baru dia percaya bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya. Namun sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan rahasia dirinya, Allah tidak memasukkan rahasia dirinya, Allah tidak menghunjamkan nur rahasia dirinya ke dalam diri Nabi, pasti Nabi itu tidak akan yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb-Nya. Walaupun Allah mengatakan, innani ana Allah. Hei Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya aku. Walaupun Allah mengungkapkan itu, maka Nabi tidak pernah yakin dan tidak pernah percaya. Tapi kenapa Nabi yakin dan percaya bahwa yang memperkenalkan dirinya itu adalah Tuhannya? Itu semata-mata Allah lah sebenarnya yang memasukkan rahasia nur itu ke dalam dada daripada hamba dan kekasihnya yang dia pilih. Itu maksudnya Allah katakan, فَمَنْ يَهْدِيهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Barang siapa yang aku beri petunjuk, aku beri hidayah, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk itu. Dialah sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan diri aku ini. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku bukakan jati diriku kepada dirinya, tidak aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, maka dialah orang yang tersesat. Dialah orang yang dalam keadaan zulumat. Kemanapun dia akan pergi untuk minta hidayah, untuk minta petunjuk, maka dia tidak akan pernah mampu menemui seorang petunjuk, seorang pemberi hidayah yang bisa membimbing dan menuntun dirinya untuk sampai kepada aku. Karena yang dikatakan wali mursyid itu bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukan tuan imam. Akan tetapi yang dikatakan walian mursyida itu adalah Allah. Allah lah yang dikatakan walian mursyida, yang mampu dan bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Bagi yang tidak dikehendaki oleh Allah, bagi yang tidak dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang dalam keadaan zulumat itu. Makanya Allah itulah yang disebut sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Disitulah letaknya walian mursyida itu. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Maka untuk mengenal akan Allah yang wujud dan yang nyata itu, melainkan Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu yang memberikan hidayah dan petunjuk itu supaya kita bisa paham dan mengerti akan dirinya. Namun apakah kita hilangkan syariat kita di sana? Apakah kita hilangkan usaha dan ikhtiar kita di sana? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu ma'rifat? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu tauhid? Apakah kita tak perlu lagi beramal dan berzikir? Tetap beramal, tetap berzikir, tetap belajar ilmu ma'rifat. Tapi jangan digantungkan dan disandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu dengan ilmu ma'rifat itu, dengan amalan kita, dengan zikir kita. Tapi sandarkanlah ilmu kita, zikir kita, ma'rifat kita itu hanya kepada Allah. Maka inilah sebenarnya yang mesti kita pahami.
apa yang menjadi rahasia Allah itu, yang Allah bukakan kepada kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang telah sempurna azamnya, sudah sempurna ikhtiarnya, usahanya, maka pulangkan dan kembalikanlah azam, usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya. Hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu itu, biarkan aku yang menentukannya, kata Allah. Jadi kalau kita dah pulangkan usaha kita, ikhtiar kita, pemahaman kita, ilmu kita kepada Allah, bahwa aku yang jamin, kata Tuhan. Barulah kita bisa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang dikatakan ilmu zauki. Yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri namanya ilmu hikmah kepada orang yang dia pilih, orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ilmu hikmah, maka dialah orang yang beruntung itu. Lebih baik daripada dunia seisinya ini. Allah itulah sebenarnya kesempurnaan nikmat itu. Allah itulah sebenarnya rahasia daripada surga itu. Kalaulah Allah itu rahasia kenikmatan, rahasia surga, maka kenalilah Allah itu dengan pengenalan sempurna. Siapa yang mau bersungguh-sungguh mengenal Allah, mencari dan menemui Allah, sebelum ajalnya sampai, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka Allah akan membukakan jalan hidayah dan petunjuk itu buat diri kita. Ini yang Allah utarakan. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, sudah ada keinginannya, sudah ada mahabbah dan rindunya, serta bermanja-manjanya untuk berjumpa dan berlikuk dengan aku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan bentangkan jalan-jalan petunjuk kami itu kepada dirinya. Aku akan tarik batinnya, aku tarik jiwanya. Aku datang menemuinya, kata Tuhan. Siapa yang datang menghadap aku dengan berjalan kaki, aku songsong ia dengan berlari. Siapa yang datang menghadap aku dengan sejengkal, aku datang menghadapnya dengan sehasta. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita rindu ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, maka Allah itu lebih rindu lagi untuk berjumpa dan bersua dengan hambanya. Ini maknanya, kalau kita punya keinginan, kita punya kehendak, maka kehendak dan keinginan Allah itu lebih mendahului daripada kehendak dan keinginan hamba untuk datang menemui dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang mahabbahnya dirinya kepada hambanya ini. Kalau kita cinta kepada dirinya, kita rindu kepada dirinya, maka Allah lebih cinta dan lebih rindu lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan rindunya kita terhadap diri kita sendiri. Kalau ayah bunda kita sayang dan cinta dengan anak-anaknya, maka Allah itu lebih cinta dan lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita. Maka cinta dan sayangnya Allah itu tidak ada tepiannya, enggak ada batasnya Bapak Ibu. Nah, maka Allah memperlakukan kita ini, Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya sendiri.